Ya, selamat sore saudara-saudara yang hadir pada mata pelajaran sejarah ini. Saya harapkan bisa mendengarkan dengan sebaik-baiknya, karena di dalam materi ini penting untuk kehidupan saudara untuk sekarang maupun yang akan datang ya. Hari ini saya berikan materi yang pertama berkaitan dengan respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan di Indonesia ya. Jadi perlu saudara ketahui bahwa adanya respon secara internasional berarti kemerdekaan Indonesia itu bisa disampaikan secara internasional, diakui secara internasional oleh bangsa atau negara lain. Jadi merupakan respon yang bersifat internasional, juga bersifat positif untuk kehidupan bangsa Indonesia baik sekarang maupun yang akan datang. Kemudian yang pertama perlu saya berikan adalah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang nomor satu dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah pertama-tama kembalinya Belanda ke Indonesia. Kenapa bangsa Belanda ingin kembali ke Indonesia? Saudara perlu tahu bahwa Belanda itu kalau dikatakan daerahnya atau wilayahnya sangat terbatas ya, dibandingkan Indonesia yang luas ya. Dan di dalam kenyataannya perlu saudara ketahui waktu itu bahwa nikah dalam zaman itu atau waktu itu nikah itu singkatan dari Netherlands Indies Civil Administration ya. Netherlands Indies Civil Administration, yaitu yang mempersenjatai kembali bekas anggota NIL. NIL itu singkatan dari Koninklijk Nederlands Indies Leger ya, itu disingkat NIL ya. Koninklijk Nederlands Indies Leger, yang baru saja bebas dari tahanan bangsa Jepang ya. Jadi waktu itu bahwa anggota-anggota NIL ya, yang baru saja bebas dari tahanan Jepang itu dipersenjatai oleh nikah. Nikah itu kan yang tadi saya katakan ingin kembali ke Indonesia ya. Dan NIL itu juga orang Belanda yang ditahan oleh Jepang, kemudian langsung dilengkapi dengan senjata ya. Sehingga itu untuk melakukan kegiatan supaya Belanda bisa masuk ke Indonesia, tujuannya itu.
Sedangkan di berbagai daerah Nika dan Kenil, baik Nika atau Kenil atau orang Belanda itu yang didukung sekaligus oleh sekutu, didukung oleh sekutu, yaitu Inggris yang melancarkan provokasi dan teror terhadap para pemimpin nasional yang memuluskan rencana tujuan Belanda menduduki kembali ke Indonesia. Kemudian yang kedua, perjuangan dengan kekuatan senjata, perjuangan dengan kekuatan senjata. Nah, dalam perjuangan ini perlu saudara ketahui bahwa negara Indonesia meskipun bagaimanapun juga sekalipun sudah tadi diupayakan supaya bangsa Belanda itu tidak kembali ke Indonesia, tapi dalam kenyataannya ingin kembali Indonesia. Maka yang kedua ini, bahwa dari perjuangan kekuatan bangsa kita, yaitu kita bisa memberikan beberapa hal, diantaranya pertempuran di medan area, Yang pertama pertempuran di medan area. Kemudian yang kedua pertempuran di Ambarawa. Kemudian yang ketiga pertempuran di Surabaya. Yang keempat peristiwa Merah Putih di Manado. Yang kelima pertempuran di Bandung atau Jawa Barat. Kemudian yang keenam pertempuran di Margarana. Margarana di sini yang dimaksud adalah daerah Tabanan Bali, daerah Tabanan Bali. Kemudian yang ketujuh perlawanan rakyat Makassar. Jadi perjuangan dengan kekuatan senjata ini berkaitan dengan pertempuran yang terjadi tadi. Saya katakan pertama di Medan Area, yang kedua di Ambarawa, yang ketiga di Surabaya, yang keempat Merah Putih di Manado, yang kelima pertempuran di Bandung, Jawa Barat, kemudian yang keenam pertempuran di Margarana atau Tabanan Bali, dan yang terakhir yang ketujuh ini adalah perlawanan rakyat Makassar, Itu merupakan perjuangan dengan kekuatan senjata. Kemudian yang ketiga, perjuangan dengan diplomasi. Jadi kalau tadi perjuangan dengan kekuatan senjata, sekarang perjuangan dengan diplomasi, Artinya di dalam perjuangan dengan diplomasi itu sebenarnya kekuatan berpikir manusia, untuk memperjuangkan kehidupan dirinya, supaya perjuangan mereka itu secara berpikir dalam pengertian semaksimal mungkin dia juga bisa menang, Jadi yang terjadi perjuangan adalah cara berpikir manusia. Kalau perjuangan dengan diplomasi, diharapkan juga
bisa apa? Mengatasi perjuangan itu. Nah, di antara perjuangan dengan diplomasi itu antara lain ya, yang pertama terjadinya perundingan di Linggarjati ya, perundingan di Linggarjati. Ini kalau di dalam lingkungan provinsi Linggarjati itu masuk Jawa Barat ya. Kemudian yang kedua perundingan Renville ya, orang Belanda pun juga pengen nyebut istilah mereka ya, perundingan Renville yang kedua. Kemudian yang ketiga perundingan Royan. Yang ketiga perundingan Royan ya. Kemudian yang keempat agresi militer Belanda. Nah, ini agresi militer Belanda ini dibagi dua. Agresi militer Belanda pertama dan agresi militer kedua ya. Jadi saya ulangi bahwa dalam perjuangan dengan kekuatan senjata dan perjuangan dengan diplomasi ini yang kedua dan ketiga ya, maksud saya perjuangan dengan senjata itu yang kedua, perjuangan dengan diplomasi itu dengan yang ketiga ya. Itu perlu saudara ketahui, ini juga sangat-sangat menentukan ya di dalam kehidupan bangsa Indonesia supaya kemerdekaan itu bisa tercapai dan berjalan terus ya. Artinya sampai yang akan datang tidak bisa diukur kapan yang diupayakan merdeka untuk seterusnya ya, atau selamanya. Kemudian juga adanya kejadian yang keempat ya, agresi militer Belanda ya. Ini juga penting diingat kembali bahwa agresi militer Belanda itu ada yang pertama, yang kedua berupaya bahwa Belanda itu semaksimal mungkin bisa kembali seperti zaman penjajahan. Namun dalam kenyataannya ya sebenarnya Belanda sia-sia karena bangsa Indonesia sudah sudah mulai meningkat baik cara berpikirnya maupun di dalam perjuangannya ya. Jadi sudah banyak bangsa kita atau pejuang-pejuang kita yang pendidikannya tinggi ya, tidak hanya tingkat SMP SMA tapi juga banyak yang sudah lulus perguruan tinggi, sehingga dalam kaitannya dengan perjuangan yang ketiga ya, perjuangan diplomasi itu sangat kuat ya. Baik itu perundingan di Linggarjati, perundingan Renville oleh Belanda, perundingan Royan oleh Belanda, ini bangsa kita tetap unggul ya. Nah, tadi saya ulangi kaitannya dengan sejarah masuk di dalam bab yang pertama ya, bab yang pertama kaitannya dengan respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan di Indonesia, yaitu bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu yang pertama kembalinya Belanda ke Indonesia, kedua perjuangan dengan kekuatan senjata, ketiga perjuangan dengan diplomasi, dan keempat agresi militer Belanda. Kemudian juga saya berikan catatan yang penting sebagai tugas soal atau kuis yang saudara jawab dengan sebaik-baiknya ya.
pertanyaannya adalah bagaimana menurut Anda hubungannya antara perjuangan fisik dan diplomasi bangsa Indonesia dalam kenyataannya merupakan hal-hal yang mempertahankan kemerdekaannya. Jadi saya ulangi, bagaimana menurut Anda hubungan antara perjuangan fisik dan diplomasi bangsa Indonesia di dalam hal upaya yang merupakan dan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Jelaskan secara lengkap. Dengan demikian untuk materi yang pertama ini saya akhiri untuk kelas 12 ya, untuk kelas 3 ini, dan tugas atau soal supaya saudara kerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih ya. Selamat sore.